Halo semuanya, selamat datang di kanal ini. Siap untuk menyelami sebuah kisah yang akan menguras emosi dan mungkin bikin kita semua merenung? Ini bukan sekadar cerita biasa, tapi perjalanan seorang perempuan yang berani berdiri di atas kakinya sendiri, melawan badai keserakahan, dan menemukan makna sejati dari harga diri. Sebelum kita mulai petualangan luar biasa ini, saya mau ajak kalian semua berinteraksi nih. Jangan lupa like video ini, subscribe ke kanal ini supaya nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya, dan yang paling penting, di kolom komentar di bawah, tulis nama dan asal kota kalian. Mari kita ramaikan kolom komentar dengan tanda hadir. Sudah siap? Kalau begitu, mari kita mulai. Ran, kamu yakin? Mereka itu beda banget sama kita. Bisik Intan, sahabatku, suatu sore di warung kopi langganan kami. Matanya menatapku penuh kekhawatiran, seolah melihatku berdiri di tepi jurang yang tak terlihat. Aku hanya tersenyum tipis, menyesap kopi susu yang mulai dingin. Namaku Rani, usia 25 tahun, seorang desainer grafis lepas yang hidup sederhana di sebuah kontrakan kecil di pinggir kota. Bajuku mungkin tak bermerek, ponselku bukan yang terbaru, dan makan malamku seringkali hanya nasi goreng buatan sendiri. Tapi aku punya sesuatu yang tak bisa dibeli, hati yang tulus, integritas yang kupegang teguh, dan prinsip bahwa kebahagiaan sejati itu bukan soal berapa banyak nol di rekening, melainkan seberapa banyak tawa dan cinta yang kau miliki dalam hidup. Ayahku seorang pensiunan guru yang selalu menanamkan nilai-nilai itu dalam diriku, sementara ibuku, seorang ibu rumah tangga biasa, mengajarkanku arti kesabaran dan syukur. Aku tumbuh dalam pelukan keluarga yang hangat, penuh kekurangan materi tapi berlimpah kasih sayang. Kita memang beda, Tan, tapi Arya dia beda. Jawabku, mencoba meyakinkan Intan, dan mungkin juga diriku sendiri. Arya, Arya. Namanya saja sudah mampu membuat jantungku berdesir. Dia adalah sosok yang entah bagaimana bisa hadir dalam duniaku yang biasa-biasa saja. Pertama kali kami bertemu saat aku sedang mengerjakan proyek desain untuk sebuah event organizer besar. Kebetulan kliennya adalah perusahaan milik keluarganya. Arya adalah anak bungsu dari 3 bersaudara keluarga Wiratama, sebuah nama yang tak perlu lagi diperkenalkan di kalangan atas. Ayahnya, Bapak Baskoro Wiratama, dikenal sebagai raja properti, dan ibunya, Ibu Rani Wiratama namanya sama denganku, sebuah kebetulan yang dulu kurasa manis, kini kurasa ironis, adalah seorang matriark yang disegani, bahkan ditakuti, di lingkaran sosialita Jakarta. Keluarga Wiratama. Mereka adalah gambaran sempurna dari kasta tertinggi masyarakat. Rumah mereka bak istana, mobil mereka berjejer mewah, dan setiap acara yang mereka selenggarakan selalu menjadi sorotan media massa. Di mata publik, mereka adalah panutan, keluarga harmonis yang sukses dalam segala aspek. Senyum mereka selalu terkembang di depan kamera, tangan mereka rajin menyumbang untuk amal, dan pidato-pidato mereka selalu menginspirasi tentang pentingnya etika bisnis. Namun, desas-desus tentang betapa dingin dan materialistisnya mereka di balik tirai kemewahan itu bukanlah hal baru. Aku sering mendengar bisikan-bisikan tentang ambisi tak terbatas mereka, tentang bagaimana setiap keputusan selalu didasari oleh keuntungan semata, dan bagaimana mereka bisa dengan mudah membuang siapapun yang dianggap tidak lagi menguntungkan. Aku mencoba menepisnya, menganggap itu hanya iri hati orang lain. Toh, Arya berbeda. Arya adalah napas segar di tengah kemegahan yang terkadang terasa menyesakkan. Dia tidak seangkuh kakak-kakaknya, Raka dan Kirana, yang selalu memandangku dengan sorot mata menilai setiap kali kami bertemu. Arya humoris, rendah hati, setidaknya di hadapanku, dan punya senyum yang bisa meluluhkan hatiku dalam sekejap. Dia mencintaiku apa adanya, begitu janjinya. Aku nggak peduli kamu siapa, Ran. Aku cuma peduli sama kamu. Bisiknya suatu malam saat kami duduk di pinggir danau, menatap bintang. Tangannya menggenggam erat tanganku. Aku tahu keluarga aku punya ekspektasi tinggi, tapi aku akan selalu lindungi kamu. Kata-kata itu, diiringi tatapan tulus dari matanya yang gelap, membuatku mabuk kepayang. Aku mempercayai setiap janji itu, setiap ucapan manis yang meluncur dari bibirnya. Aku percaya bahwa cinta kami akan cukup untuk menembus segala perbedaan, segala rintangan. Bagiku, Arya adalah bentengku. Hubungan kami berkembang begitu cepat. Dari klien dan desainer, menjadi teman, lalu kekasih.
Setiap kencan adalah petualangan baru. Setiap percakapan adalah jembatan yang menghubungkan dua dunia berbeda. Arya sering membawaku ke tempat-tempat mewah yang tak pernah kubayangkan bisa kuinjak. Memperkenalkan aku pada teman-temannya yang juga berasal dari kalangan jet set. Aku merasa seperti Cinderella, menemukan pangeran impianku. Aku tahu, banyak teman-temannya yang meremehkanku, melihatku sebagai gadis biasa yang beruntung. Tapi Arya selalu menggenggam tanganku erat, seolah berkata pada dunia bahwa akulah pilihannya. Hingga suatu sore yang mendebarkan, Arya mengajakku ke sebuah restoran fine dining di pusat kota. Aku sudah merasa firasat, jantungku berdebar tak karuan sejak kami duduk. Setelah hidangan penutup, dengan suasana romantis dan musik lembut mengalun, Arya berlutut di hadapanku, mengeluarkan sebuah kotak beludru merah marun. "Rani, kamu adalah cahaya dalam hidupku. Maukah kamu, dengan segala kesederhanaan dan keindahanmu, menjadi istriku?" Suaranya bergetar, namun matanya memancarkan ketulusan yang tak terbantahkan. Air mataku menetes. Tanpa ragu, aku mengangguk. "Ya, Arya, aku mau." Cincin berlian yang berkilau itu melingkar indah di jari manisku. Lambang janji, lambang mimpi masa depan yang kupercaya akan terwujud. Sebuah ikatan yang seharusnya suci, tak terpisahkan, dan dibangun di atas dasar cinta. Aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Aku membayangkan rumah dengan taman luas yang Arya janjikan, anak-anak yang berlarian, dan kebahagiaan abadi yang akan kami bangun berdua. Aku memeluk Arya erat, seolah ingin menyatukan dua dunia kami menjadi satu. Namun, di balik kebahagiaan yang meluap-luap itu, ada sebuah bayangan samar yang mulai menyelimuti. Sebuah tanda tanya kecil, bisikan halus yang coba kuabaikan. Apakah dunia emas ini benar-benar seindah yang terlihat? Apakah janji-janji manis ini akan mampu bertahan saat badai datang? Aku tak tahu, dan saat itu, aku tak ingin tahu. Yang kuinginkan hanyalah menikmati momen ini. Momen di mana aku merasa menjadi putri raja, yang takdirnya telah ditulis ulang oleh cinta. Yang tidak kusadari, dan tidak akan pernah kubayangkan, adalah bahwa cinta, yang kupikir menjadi jembatan antara kami, justru akan menjadi sumbu yang menyulut kehancuran terbesar dalam hidupku, dan hidup mereka. Setelah cincin pertunangan melingkar di jari manisku, duniaku seolah berputar lebih cepat. Bukan lagi tentang dua hati yang bersatu, melainkan dua keluarga yang akan disatukan. Dan disinilah aku mulai merasakan perbedaan yang teramat besar antara keluarga Wiratama dan keluargaku. Bagiku, pertunangan adalah janji sakral. Bagi mereka, itu adalah sebuah event kolosal yang harus dipamerkan ke seluruh penjuru kota, bahkan negara. Persiapan pesta pertunangan kami berlangsung di luar bayanganku. Bukan sekadar makan-makan sederhana, atau pertemuan keluarga inti. Ini adalah perhelatan akbar yang setara dengan resepsi pernikahan para bangsawan. Hotel bintang 5 dengan ballroom termewah di Jakarta sudah dipesan. Wedding organizer ternama didatangkan untuk mengatur setiap detail, mulai dari lighting, dekorasi bunga impor yang memenuhi setiap sudut, hingga catering dari koki Michelin starred. Arya selalu mencoba menenangkanku yang terkejut dengan segala kemegahan ini. "Ini cuma cara papa dan mama merayakan kebahagiaan kita, Ran. Jangan terlalu dipikirkan," katanya sambil menggenggam tanganku. "Tapi aku tahu, ini bukan hanya tentang kebahagiaan. Ini tentang statement. Pernyataan bahwa keluarga Wiratama memiliki menantu, dan menantu itu harus disahkan dalam kemewahan yang tak tertandingi. Gaun pertunanganku saja dirancang khusus oleh desainer kelas atas. Harganya mungkin bisa untuk membeli beberapa rumah di kampungku. Setiap fitting gaun, setiap pilihan aksesori, setiap detail makeup dan tatanan rambut, selalu di bawah pengawasan ketat Ibu Rani. Ibu Rani Wiratama. Wanita parubaya itu memiliki aura yang kuat, sorot mata tajam yang seolah mampu menembus pikiranmu, dan senyum tipis yang tak pernah sampai ke matanya. Dia selalu tampil sempurna. Rambutnya tertata rapi, perhiasan berlian berkilauan di setiap jemari dan lehernya. Sejak awal persiapan, bisikan-bisikan kekuasaan dari Ibu Rani mulai terasa. Awalnya halus, terselubung dalam komentar yang terkesan perhatian. "Rani, kamu cantik sekali memakai gaun ini, tapi sepertinya akan lebih anggun jika rambutmu disanggul tinggi, seperti menantu keluarga terpandang lainnya. Atau, Nak Rani, kami keluarga Wiratama punya reputasi.
Jadi, saat acara nanti, pastikan senyummu selalu merekah. Tunjukkan pada semua orang bahwa kamu bangga menjadi bagian dari kami. Semakin dekat hari H, tekanan itu semakin nyata. Saat memilih souvenir, Ibu Rani menolak pilihanku yang sederhana dan elegan. Ini terlalu biasa, Nak. Kita harus memesan kristal ukir yang ada logo keluarga Wiratama. Ingat, ini bukan hanya tentang kamu dan Arya, ini tentang nama besar kita. Aku mencoba berargumen, menjelaskan bahwa kesederhanaan justru lebih berkesan. Namun, pandangan tajam Ibu Rani membungkamku. Jangan terlalu banyak membantah, Rani. Kami tahu yang terbaik untuk kehormatan keluarga. Tidak hanya itu, percakapan tentang latar belakangku pun tak luput dari perhatiannya. Suatu sore, saat fitting gaun terakhir, Ibu Rani memintaku untuk menemaninya di ruang tunggu. Nak Rani, katanya, suaranya lembut namun penuh penekanan, kamu tahu, Arya itu satu-satunya anak kami yang belum menikah. Kami punya harapan besar padanya. Dia harus mendapatkan yang terbaik. Aku hanya mengangguk, menunggu kelanjutan kalimatnya. Latar belakangmu memang sedikit berbeda dari menantu yang kami bayangkan. Tapi Arya mencintaimu, dan kami menghargai itu, lanjutnya sambil memutar-mutar cincin berlian di jarinya. Namun, seorang menantu keluarga Wiratama bukan hanya pendamping. Dia adalah representasi. Dia harus mampu membawa nilai tambah, mengimbangi apa yang keluarga kami miliki. Hatiku mencelos. Aku tahu arah pembicaraan ini. Maaf, Bu, saya akan berusaha yang terbaik untuk menjadi menantu yang baik, kataku lirih. Ibu Rani tersenyum tipis. Bagus kalau kamu paham. Kamu tahu, Arya itu calon pewaris utama. Perusahaannya akan segera ia pegang penuh. Tanggung jawabnya besar. Jadi, pendampingnya juga harus punya kapasitas yang sepadan. Bukan hanya cantik, tapi juga cerdas, berwawasan, dan ya, punya koneksi yang luas. Dia menekankan kata, kapasitas, dan koneksi, dengan nada yang membuatku merasa sangat kecil dan tidak berarti. Seolah-olah, semua yang kumiliki, kejujuran, integritas, cinta tulusku untuk Arya, sama sekali tidak bernilai di mata mereka. Aku hanya sebuah komponen yang harus sesuai dengan standar tinggi keluarga Wiratama. Kecemasan mulai tumbuh di dalam diriku. Di balik semua kemewahan dan janji-janji manis Arya, ada sesuatu yang tidak beres. Sebuah kegelisahan yang menghantuiku setiap malam. Aku mencoba menepisnya, meyakinkan diri bahwa ini hanya bagian dari adaptasi ke dunia baru. Arya adalah duniaku, dan demi cintanya, aku akan melewati semua ini. Aku akan mencoba memahami bahwa ini adalah cara mereka mencintaiku, cara mereka menerima kehadiranku. Atau setidaknya, itu yang selalu kukatakan pada diriku sendiri. Setiap kali aku bercerita kepada Arya tentang perasaanku, tentang tekanan dari ibunya, dia selalu berusaha menenangkan. Mama memang begitu, Ran. Dia sangat mencintai keluarga. Jangan terlalu dimasukkan ke hati. Fokus saja pada kita, pada kebahagiaan kita. Tapi entah mengapa, kata-katanya terasa hampa. Dia seolah tidak melihat, atau tidak mau melihat, beban yang dipikul ibunya di pundakku. Aku mulai bertanya-tanya, apakah Arya benar-benar melindungiku seperti janjinya, atau dia hanya mampu mencintaiku selama aku sesuai dengan standar keluarganya? Malam menjelang pesta pertunangan, aku tak bisa tidur. Aku menatap cincin berlian di jariku. Benda itu berkilau indah, namun pantulannya terasa seperti bayangan yang mencekik. Aku merasa seperti akan menghadapi sidang, bukan pesta perayaan cinta. Aku memikirkan orang tuaku yang akan datang dari kampung, dengan pakaian sederhana mereka, di tengah lautan tamu-tamu Wiratama yang bergelimang kemewahan. Bagaimana mereka akan merasa? Apakah mereka akan bangga? Atau justru malu dan terintimidasi? Aku menghela napas panjang. Ini semua demi Arya, bisikku, mencoba menguatkan diri. Demi cinta kami. Namun, ada bagian dari diriku yang tahu, jauh di lubuk hati, bahwa harga yang harus kubayar untuk cinta ini mungkin jauh lebih mahal daripada yang kubayangkan. Harga yang mungkin akan mengorbankan bukan hanya perasaanku, tapi juga seluruh harga diriku. Malam itu, 17 Agustus, tanggal yang seharusnya menjadi penanda kemerdekaan dan awal baru bagiku,
justru berubah menjadi saksi bisu kehancuranku. Suasana di ballroom hotel bintang 5 itu sangat meriah. Kilauan kristal berpadu dengan cahaya temaram lilin, memantulkan kemewahan yang tak terhingga. Aroma bunga impor dan parfum mahal berbaur di udara, menciptakan atmosfer yang memabukkan. Ratusan tamu penting dari kalangan pebisnis, pejabat, dan sosialita berjejer rapi, dengan senyum ramah yang kurasa hanya topeng semata. Aku berdiri di samping Arya, mengenakan gaun putih gading rancangan desainer ternama, yang menjuntai anggun hingga ke lantai. Rambutku disanggul tinggi, dengan tiara kecil bertahtakan berlian imitasi yang Ibu Rani pilihkan. Aku merasa seperti putri raja, persis seperti yang selalu kuimpikan. Senyumku tak henti merekah, berusaha keras menampilkan kesan menantu sempurna seperti yang Ibu Rani inginkan. Ibu dan ayahku, dengan pakaian terbaik mereka, duduk di meja VIP, tersenyum bangga padaku. Aku tahu mereka merasakan sedikit intimidasi di tengah kemewahan ini, namun sorot mata bahagia mereka memberiku kekuatan. Musik klasik mengalun lembut, diselingi tawa renyah para tamu. Arya, tunanganku, terlihat sangat tampan dalam balutan setelan tuxedo gelap. Dia tak henti-hentinya menggenggam tanganku, sesekali membisikkan kata-kata manis yang membuatku merasa terlindungi. "Kamu cantik sekali, Ran," bisiknya, mengecup punggung tanganku. Untuk sesaat, aku merasa semua kecemasan dan tekanan dari Ibu Rani sirna. Ini adalah malam kami, malam kebahagiaan kami. Acara pertunangan berjalan lancar. Arya memberikan pidato singkat yang menyentuh, tentang bagaimana aku telah mengubah hidupnya. Aku merasakan keharuan yang mendalam. Para tamu bertepuk tangan meriah, seolah merayakan kisah cinta kami yang sempurna. Kamera-kamera wartawan dari berbagai media hiburan dan bisnis tak henti memotret setiap momen, mengabadikan setiap senyum dan tatapan kami. Aku benar-benar merasa berada di puncak dunia, seolah semua dongeng tentang Cinderella kini menjadi kenyataan dalam hidupku. Namun, seperti dalam setiap dongeng, selalu ada sisi gelap yang tak terduga. Di tengah puncak kemeriahan, saat para tamu sibuk menikmati hidangan penutup dan sampanye, Ibu Rani menghampiriku. Wajahnya yang selalu tampak anggun, kini memancarkan ekspresi yang tak bisa kubaca. Senyum tipisnya masih ada, namun matanya memancarkan ketegasan yang dingin. "Rani, bisa kita bicara sebentar?" Suaranya lembut, nyaris seperti bisikan, namun ada nada perintah yang tak bisa dibantah. Aku melirik Arya. Dia tampak sedikit gelisah, namun mengangguk seolah meyakinkanku. "Pergilah, sayang. Mama ingin bicara sesuatu yang penting, mungkin soal detail persiapan pernikahan." Aku mengangguk, mencoba tersenyum, lalu mengikuti langkah Ibu Rani ke sebuah sudut yang lebih sepi, dekat dengan patio hotel yang menghadap ke kota. Jauh dari keramaian, namun masih dalam jangkauan pandangan Arya dan beberapa anggota keluarga lainnya. "Ada apa, Bu?" tanyaku sopan, jantungku tiba-tiba berdebar lebih kencang. Firasat buruk mulai merayapiku. Ibu Rani membalikkan badannya, menatapku lurus. Wajahnya yang tadi ramah kini berubah total. Sorot matanya menjadi tajam, dingin, dan penuh perhitungan. Senyumnya lenyap. "Rani, mari kita bicara terus terang," katanya, suaranya kini terdengar datar dan tanpa emosi, menusuk langsung ke ulu hatiku. "Kamu tahu, keluarga Wiratama adalah nama besar. Arya adalah satu-satunya anak kami yang akan mewarisi sebagian besar bisnis keluarga. Posisi yang sangat penting." Aku menelan ludah, firasatku semakin buruk. "Ya, Bu, saya mengerti. Sebagai calon menantu keluarga Wiratama, kamu harus punya nilai. Nilai yang sepadan dengan apa yang akan kamu dapatkan." Lanjutnya, matanya menelusuri penampilanku dari ujung rambut hingga kaki, seolah menilaiku seperti barang dagangan. "Kami sudah banyak berinvestasi pada Arya, dan kini, kami butuh kepastian." Napasiku tercekat. "Kepastian apa, Bu?" Dan disinilah bom itu meledak. Dengan nada yang sama dinginnya, bahkan lebih dingin dari malam itu, Ibu Rani mengucapkan kalimat yang akan selamanya terukir dalam ingatanku. "Beri aku 3 miliar rupiah, Rani, jika kamu ingin menjadi menantuku. Itu sebagai bukti keseriusanmu, sebagai mahar yang pantas untuk masuk ke keluarga kami." Duniaku runtuh. Rasanya seperti ribuan jarum menusuk-nusuk jantungku.
3 miliar? Aku? Dari mana? Gaun mewah yang kupakai, hiasan kepala, semua kemewahan yang mengelilingi kami, tiba-tiba terasa seperti lelucon paling pahit. Mahar? Bukankah mahar itu untuk pengantin wanita, dari pengantin pria? Ini justru permintaan sepihak, dari calon ibu mertua, padaku. Aku menatapnya tak percaya, mata memanas. 3 miliar, Bu? Apa maksud ibu? Suaraku nyaris tak keluar. Ibu Rani tak bergeming. Kamu dengar dengan jelas, kan? 3 miliar. Itu tidak seberapa untuk keluarga Arya, tapi itu penting sebagai ikatan bagimu. Bukti bahwa kamu bukan hanya mengejar kekayaan Arya, tapi juga punya sesuatu untuk disumbangkan. Atau setidaknya, bukti bahwa kamu sanggup mendapatkan itu untuk membuktikan nilaimu. Aku terhuyung. Jadi, selama ini, semua senyum, semua kemewahan, semua pidato tentang kebahagiaan, itu hanyalah panggung sandiwara? Aku hanyalah alat, sebuah investasi yang harus membayar biaya masuk? Tapi saya tidak punya uang sebanyak itu, Bu, kataku jujur, air mata mulai menggenang di pelupuk mata. Itu urusanmu, jawabnya dingin, tanpa belas kasihan sedikitpun. Jika kamu serius ingin menjadi menantu keluarga Wiratama, kamu akan menemukan caranya. Atau mungkin kamu bisa minta kepada orang tuamu? Bukankah mereka juga ingin melihatmu bahagia dengan Arya? Rasanya ingin kutampar wajah angkuh wanita di depanku ini. Meminta orang tuaku yang hidup sederhana untuk mencari 3 miliar? Itu sama saja menyuruh mereka menjual semua yang mereka miliki, dan mungkin masih belum cukup. Ini bukan mahar, ini adalah tebusan. Mataku beralih pada Arya, yang berdiri tak jauh dari kami, seolah mendengarkan namun tak berani mendekat. Dia menatapku dengan tatapan kosong, pucat pasi. Tidak ada keberanian, tidak ada pembelaan. Dia tidak berdaya, atau lebih buruk lagi, dia setuju dengan ibunya. Jantungku hancur berkeping-keping. Pria yang berjanji akan melindungiku, pria yang melukiskan mimpi-mimpi indah bersamaku, kini hanya dia membisu, membiarkan ibunya merendahkanku seolah aku tak punya harga diri. Mimpi buruk ini adalah kenyataan. Pesta impian ini, kemegahan ini, semuanya adalah jebakan. Aku merasa dilecehkan, diinjak-injak harga diriku. Cinta? Kebahagiaan? Semua itu hanyalah ilusi. Dada ini terasa sesak, napas tersengal. Aku melihat kembali pada Ibu Rani, dengan mata berkaca-kaca namun kini dipenuhi amarah yang membara. Senyum sinisnya membuatku muak. Tiba-tiba, sebuah kekuatan yang tak kuduga muncul dari dalam diriku. Kekuatan yang lahir dari rasa sakit yang teramat sangat. Aku tak bisa lagi bertahan di sini. Di tempat yang merayakan kemewahan tapi menginjak-injak martabat. Detik itu terasa seperti keabadian. Kata-kata Ibu Rani, beri aku 3 miliar rupiah jika kamu ingin menjadi menantuku. Bergema di telingaku, disusul oleh keheningan Arya yang memekakan. Kepalaku berdenyut, dan pandanganku mulai kabur oleh genangan air mata. 3 miliar. Jumlah yang bagiku seperti planet di galaksi lain, tak terjangkau, tak terpikirkan. Mahar? Atau lebih tepatnya, harga diriku yang dibanderol semurah itu? Badai emosi bergemuruh di dadaku. Ada kemarahan yang membakar, ingin rasanya berteriak, mengutuk kesombongan dan keserakahan mereka di hadapan semua orang. Ada kekecewaan yang teramat dalam pada Arya, pangeranku, yang kini hanya berdiri membisu, seolah-olah dia adalah patung tak bernyawa yang tak sanggup membela orang yang dicintainya. Janji-janji manisnya tentang perlindungan kini terasa seperti debu yang tertiup angin. Lebih dari segalanya, ada rasa terhina yang merobek-robek harga diriku hingga luluh lantak. Mereka tidak hanya merendahkanku, tetapi juga menginjak-injak keberadaan orang tuaku, latar belakangku, dan seluruh hidupku. Pertimbangan-pertimbangan itu berkelebat cepat di benakku. Cinta, harga diri, prinsip. Apakah cinta Arya yang selama ini kurasakan sepadan dengan penghinaan ini? Haruskah aku menunduk, mencari cara untuk mendapatkan uang itu, demi mempertahankan status dan cinta yang jelas-jelas rapuh ini? Tidak. Hatiku menjerit. Ini bukan cinta. Ini adalah transaksi. Ini adalah penghinaan yang tak bisa dimaafkan. Aku menatap Ibu Rani. Wajahnya tetap dingin, matanya menantang,
seolah-olah dia yakin aku akan menunduk dan menerima permintaannya. Lalu pandanganku beralih ke Arya. Dia masih di sana, mematung, tanpa ekspresi yang jelas. Tidak ada raut marah, tidak ada penyesalan, tidak ada upaya untuk membela atau setidaknya menenangkan situasi. Dia membiarkan ibunya menghancurkanku. Saat itu juga, sesuatu di dalam diriku patah. Ikatan yang kubangun dengan begitu banyak harapan, kini putus tak bersisa. Aku menyadari, Arya yang kukenal, Arya yang kucintai, hanyalah ilusi yang tercipta dari janji-janji kosong dan kemewahan palsu. Sebuah keputusan tegas, sedingin es namun setajam pisau, terbentuk dalam benakku. Aku tidak akan memohon. Aku tidak akan menunduk. Harga diriku jauh lebih berharga daripada semua kekayaan Wiratama. Aku mengangkat tangan kiriku perlahan, tempat cincin pertunangan Arya melingkar indah. Berliannya berkilauan di bawah cahaya kristal, sebuah lambang yang kini terasa seperti rantai yang membelenggu. Dengan gemetar, namun mantap, aku melepas cincin itu dari jari manisku. Rasa dingin logam itu di ujung jariku terasa seperti sentuhan perpisahan terakhir. Mata Ibu Rani sedikit melebar, terkejut melihat tindakanku yang tak terduga. Arya, akhirnya, menunjukkan reaksi. Matanya membulat, dan dia mulai melangkah mendekat, namun terlambat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan hati yang hancur namun tekad bulat, aku meletakkan cincin itu di atas meja kecil yang ada di dekat kami. Bukan mengembalikannya ke tangan Ibu Rani, bukan melemparkannya ke Arya. Aku hanya meletakkannya di sana, membiarkannya tergeletak, sebagai lambang kehancuran sebuah janji dan harga diri yang telah diinjak-injak. Tindakan itu adalah pernyataan. Sebuah penolakan mutlak. Sebuah perpisahan tanpa kata. Ibu Rani membeku. Wajahnya yang angkuh kini tergambar jelas kekagetan dan mungkin sedikit kemarahan. Arya akhirnya tiba di sampingku, tangannya terulur mencoba meraihku. "Rani, apa yang kamu lakukan?" Suaranya pecah, ada kepanikan di sana. Aku menoleh padanya. Hanya sekejap. Mataku, yang sebelumnya dipenuhi air mata, kini memancarkan sorot dingin yang belum pernah kulihat dari diriku sendiri. Tidak ada lagi cinta, hanya kehampaan. "Kau diam," bisikku, nyaris tak terdengar. Bisikan itu bukan hanya untuknya, tapi juga untuk diriku sendiri. Sebuah pengingat bahwa aku tidak akan lagi membisu dan membiarkan diriku direndahkan. Aku berbalik. Langkahku mantap, meski kaki terasa seperti jeli. Gaun mewah yang tadi terasa indah, kini membelenggu, terasa seperti kain kafan yang menyelimuti kehancuranku. Aku melangkah keluar dari sudut sepi itu, melewati keramaian pesta yang masih ramai. Semua mata tiba-tiba tertuju padaku. Aku tidak tahu apakah ada yang mendengar percakapan kami, atau apakah tingkah laku Ibu Rani dan Arya yang panik membuat mereka curiga. Yang jelas, di ballroom yang tadinya penuh tawa dan musik itu, mendadak hening. Musik berhenti entah bagaimana caranya, seolah semua orang menahan napas. Aku bisa merasakan ratusan pasang mata mengikutiku, bertanya-tanya apa yang terjadi. Beberapa tamu berbisik-bisik, wajah-wajah bingung, penasaran, dan beberapa bahkan ada yang terlihat terkejut. Kulihat ibu dan ayahku di meja mereka. Mereka menatapku dengan tatapan khawatir dan bingung. Aku ingin menghampiri mereka, menjelaskan, memeluk mereka. Tapi kakiku tak bisa berhenti. Aku hanya bisa memberikan senyum tipis, meminta maaf lewat tatapan, dan berharap mereka mengerti. Ini adalah keputusanku, dan aku harus menyelesaikannya sendiri. Aku terus berjalan, melewati pintu ballroom yang megah itu, lalu aula hotel, menuju lobi. Setiap langkah terasa berat, namun juga membebaskan. Suara Halesku yang beradu dengan lantai marmer, menjadi satu-satunya suara di keheningan yang mencekam itu, mengiringi kepergianku. Aku mendengar Arya memanggil namaku, "Rani, Rani, tunggu." Tapi suaranya seperti angin lalu, tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghentikanku. Aku tak menoleh. Tak ada gunanya lagi. Janji-janji manis telah menguap, dunia emas telah hancur, dan cinta yang kubayangkan abadi hanyalah ilusi yang pecah. Yang tertinggal hanyalah puing-puing harga diri yang harus kuangkat kembali. Saat aku melangkah keluar dari pintu utama hotel, udara malam yang dingin membelai wajahku, terasa seperti napas kebebasan. Tak ada lagi kemewahan, tak ada lagi tekanan,
tak ada lagi sandiwara. Hanya aku, dengan hati yang hancur namun jiwa yang utuh. Aku mengangkat wajah ke langit, merasakan air mata yang mengering di pipi. Malam itu, di bawah kerlipan bintang-bintang Jakarta, aku meninggalkan bukan hanya pesta pertunangan, tapi juga sebuah babak dalam hidupku yang penuh kepalsuan. Aku melangkah menuju ketidakpastian, namun dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, itu pasti lebih baik daripada hidup dalam belenggu emas yang merenggut martabatku. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, mereka akan tahu bahwa ada hal-hal yang lebih berharga dari sekadar uang. Ada konsekuensi yang jauh lebih pahit daripada sekadar kehilangan seorang menantu. Pagi harinya, setelah malam pertunangan yang berakhir bagaikan mimpi buruk, aku kembali ke kontrakan. Rasanya aneh. Ada kehampaan, namun juga kelegaan yang samar. Aku tahu, berita tentang kepergianku dari pesta pertunangan pasti sudah menyebar seperti api. Gosip adalah santapan lezat bagi kalangan atas, dan skandal pasti akan menjadi hidangan utama. Aku mematikan ponsel, tak ingin mendengar cacian atau pertanyaan. Yang kuinginkan hanyalah waktu untuk sendiri, memulihkan hati, dan menyusun strategi. Aku tidak tahu pasti bagaimana reaksi keluarga Wiratama setelah kepergianku. Mungkin awalnya, mereka meremehkanku. Mereka pasti berpikir aku hanya seorang gadis polos yang sedang merajuk, yang pada akhirnya akan kembali merangkak meminta maaf demi status dan kemewahan. Mungkin Ibu Rani akan mengirimkan orang untuk mencariku, bukan karena peduli, melainkan untuk menjaga reputasi. Aku membayangkan Ibu Rani akan mencibir, dia itu siapa? Paling juga akan menyesal dan kembali. Arya mungkin akan merasa sedikit bersalah, tapi pada akhirnya akan mengikuti kemauan ibunya. Mereka pasti akan mencari pengganti, yang jauh lebih layak, dan punya nilai di mata mereka. Namun, yang tidak mereka sadari, benih kehancuran itu sudah kutanam. Setelah mandi dan menenangkan diri, dengan tangan gemetar namun tekad membara, aku menyalakan laptop lamaku. Aku membuka hard drive eksternal yang berisi salinan blueprint Guardian Delta, dan skrip khusus yang telah kupersiapkan. Aku tidak akan melakukan peretasan ilegal yang bisa melibatkanku dengan hukum. Tidak. Aku akan memicu sebuah disruption sistemik, sebuah glitch yang akan membuat mereka kebingungan dan melumpuhkan operasional mereka dari dalam. Ini bukan tentang menghapus data, melainkan mengacaukan akses dan validasi, membuat semua transaksi mereka menjadi sebuah teka-teki tak terpecahkan. Dengan napas tertahan, aku mengeksekusi skrip itu. Hanya butuh beberapa detik. Sebuah pesan, sukses, muncul di layar. Aku telah melepaskan Guardian Delta ke mode self-destruct yang sangat lambat dan kompleks. Tidak akan ada alarm yang berbunyi, tidak ada indikator serangan siber eksternal. Yang akan mereka lihat hanyalah kegagalan sistem yang beruntun, masalah-masalah teknis yang tanpa acak namun sistemik. Akses ke paten-paten penting akan terblokir secara berkala, laporan keuangan akan muncul dengan anomali, transaksi besar akan tersangkut tanpa alasan jelas, dan data-data rahasia akan sulit diakses atau divalidasi. Semuanya akan terlihat seperti kerusakan internal yang sangat rumit, yang hanya aku, sebagai salah satu pencipta, yang tahu kuncinya. Setelah itu, aku menutup laptop. Aku tidak akan memantau mereka secara langsung. Aku akan membiarkan benih itu tumbuh, dan mereka akan merasakan dampaknya perlahan. Beberapa hari berlalu. Aku mencoba menata hidupku kembali. Aku mengambil beberapa proyek desain lepas, mencoba mengisi waktu dan mengalihkan pikiran. Aku memang masih sedih, namun rasa sakit itu perlahan tergantikan oleh rasa penasaran dan, jujur saja, sedikit kepuasan. Aku yakin, masalah akan segera muncul. Dan benar saja. Perlahan, masalah mulai muncul dalam bisnis atau aset keluarga Wiratama. Awalnya, itu hanya bisikan-bisikan dari berita daring atau status media sosial teman-teman yang masih bergaul di lingkaran sosialita. Arya dan Ibu Rani memang mencoba menutupi kejadian di pesta itu dengan mengatakan aku yang tidak siap atau terlalu sensitif. Mereka bahkan sempat menyebarkan rumor bahwa aku yang tiba-tiba membatalkan pertunangan karena tidak sanggup mengikuti standar keluarga Wiratama. Seolah-olah, akulah pihak yang bersalah. Aku hanya tersenyum pahit membaca semua itu. Biarlah. Kebenaran akan menemukan jalannya. Beberapa hari kemudian, aku membaca berita kecil di portal bisnis daring.
Judulnya samar, Gangguan Sistem Menghambat Proyek Besar Wiratama Group. Artikel itu menyebutkan bahwa ada kendala teknis yang tidak terduga dalam sebuah proyek properti raksasa mereka di kawasan bisnis. Transaksi pembayaran terhenti, akses ke beberapa dokumen kontrak vital terblokir. Pihak Wiratama Group hanya memberikan pernyataan klise tentang masalah teknis sementara dan sedang dalam penanganan tim IT. Aku tahu. Itu dimulai. Minggu berikutnya, masalah-masalah itu mulai meruncing. Berita yang lebih besar muncul, Wiratama Group terancam penalti akibat penundaan pembayaran akuisisi saham. Kabar itu menyebutkan bahwa mereka gagal melakukan pembayaran tepat waktu untuk akuisisi saham mayoritas sebuah perusahaan tambang strategis. Alasannya, kendala sistem internal yang tak teridentifikasi. Puluhan juta dolar terancam hangus karena keterlambatan ini. Komputer perusahaan tampaknya terus-menerus mengalami crash mendadak. File-file penting menjadi korup, dan akses ke jaringan server utama Wiratama sering terputus tanpa penyebab yang jelas. Kepanikan awal mulai merayapi keluarga Wiratama. Mereka pasti sedang berusaha mati-matian mencari tahu apa yang salah. Tim IT mereka yang konon paling hebat, pasti sudah diterjunkan. Aku membayangkan betapa frustrasinya mereka. Mereka akan mengira ada bug aneh, atau mungkin serangan siber yang sangat canggih yang tidak meninggalkan jejak. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa akar masalahnya adalah sesuatu yang begitu dekat dengan mereka, namun tidak mereka pahami sepenuhnya. Mereka telah mempercayakan seluruh kerajaan digital mereka pada sebuah sistem, yang kuncinya, secara tidak langsung, ada di tanganku. Bisnis properti mereka terhambat karena validasi sertifikat digital yang macet. Cabang-cabang keuangan mereka mengeluh tentang error di sistem otorisasi transfer dana. Bahkan, aset-aset digital mereka yang disimpan di Guardian Delta mulai terlihat seperti data acak bagi mereka. Meskipun secara teknis data itu masih ada, namun tidak bisa diakses dengan benar. Mereka hanya melihat kekacauan. Aku membayangkan Ibu Rani pasti sudah memarahi tim IT-nya habis-habisan. Baskoro Wiratama, sang raja properti, pasti sedang pusing tujuh keliling menghadapi kerugian yang terus menumpuk akibat hambatan ini. Aku tahu, mereka pasti akan mencoba mencari solusi, mungkin dengan merekrut pakar-pakar IT dari luar. Tapi percuma. Kecuali mereka memahami arsitektur Guardian Delta hingga ke fondasi yang kubangun, mereka tidak akan menemukan akar masalahnya. Mereka tidak akan tahu bahwa ini adalah sebuah loop yang terus berputar, sebuah jebakan yang sengaja kutinggalkan. Aku tidak merasa senang, tidak ada tawa kemenangan. Hanya ada sebuah rasa keadilan yang terwujud. Mereka yang meremehkan integritasku, mereka yang menganggap materi adalah segalanya, kini mulai merasakan sendiri betapa rapuhnya kekayaan tanpa fondasi yang kuat. Ini baru awal, badai yang sesungguhnya akan segera datang. Waktu terus berjalan, dan masalah-masalah kecil yang awalnya dianggap gangguan teknis sementara oleh keluarga Wiratama, kini membengkak menjadi bencana yang tak terhindarkan. Aku tak perlu mencari informasi secara aktif. Berita tentang kehancuran mereka bagaikan gema yang terus-menerus sampai padaku, baik dari media massa yang tak bisa lagi menyembunyikan, maupun dari desas-desus yang menyebar di kalangan teman-temanku yang masih berinteraksi dengan dunia jet set. Mereka adalah keluarga yang terbiasa menjadi sorotan, dan kini, sorotan itu berubah menjadi nyala api yang membakar reputasi mereka. Seminggu setelah skrip itu dieksekusi, masalah yang mereka hadapi sudah bukan lagi sekadar penundaan pembayaran. Aku mendengar kabar bahwa proyek properti raksasa mereka di Ancol terhenti total. Bukan karena perizinan, melainkan karena database aset dan sertifikat digital yang macet. Semua proses validasi terhenti, dan bank-bank yang seharusnya mencairkan pinjaman menolak, karena sistem Wiratama tidak bisa memberikan jaminan data yang valid. Puluhan, bahkan ratusan miliar kerugian menumpuk setiap hari. Para investor mulai menarik diri, dan para kontraktor menuntut ganti rugi atas penundaan yang tidak jelas. Ada apa sebenarnya dengan sistem mereka? Ini bukan sekadar bug biasa. Kudengar bisikan dari sebuah acara berita televisi yang kebetulan menyala di sebuah kafe. Wartawan senior itu tampak frustrasi. Sumber internal kami menyebutkan ada anomali serius dalam sistem keamanan data Wiratama Cyber Solutions, yang selama ini menjadi andalan mereka. Konon, Guardian Delta, sistem mutakhir yang baru mereka akuisisi, malah menjadi sumber masalah. Guardian Delta. Namaku.
Aku tersenyum pahit. Bukan karena bangga, melainkan sebuah kepuasan dingin melihat kebenaran mulai terungkap. Aku tahu mereka pasti sudah mencoba segala cara. Mereka pasti sudah memanggil semua ahli IT terbaik di negeri ini, mungkin juga dari luar negeri. Tapi percuma. Skrip yang kubuat itu tidak merusak sistem secara permanen, ia hanya menciptakan loop error pada validasi data yang sangat spesifik, tersembunyi jauh di dalam arsitektur intinya. Ini seperti sebuah rumah megah yang pondasinya retak di beberapa titik vital, tidak langsung runtuh, tetapi perlahan-lahan kehilangan keseimbangannya. Eskalasi masalah keuangan dan bisnis keluarga Wiratama mencapai titik klimaks. Bursa saham bereaksi negatif. Harga saham perusahaan-perusahaan di bawah Wiratama Group anjlok drastis. Para pemegang saham panik dan mulai menjual saham mereka secara massal. Dalam hitungan minggu, mereka kehilangan triliunan rupiah di pasar modal. Aku membaca laporan berita yang merinci bagaimana satu persatu perusahaan subsidiari mereka mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkrutan. Hutang menumpuk tak terkendali. Bank-bank mulai menagih pinjaman, dan karena sistem keuangan mereka kacau, proses pelunasan menjadi rumit, bahkan mustahil. Aset-aset yang seharusnya menjadi jaminan pinjaman, seperti properti mewah dan kepemilikan saham di perusahaan lain, tidak bisa divalidasi dengan cepat di sistem Guardian Delta. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan mengajukan pinjaman baru untuk menutupi kerugian, dan malah memperparah masalah. Klien-klien besar yang selama ini setia, perlahan pergi. Mereka tidak mau mengambil risiko berbisnis dengan perusahaan yang sistemnya tidak stabil dan reputasinya hancur. Arya Wiratama terlibat skandal penipuan data, sebuah tajuk berita online membuatku tersentak. Aku membaca isinya dengan seksama. Ternyata, beberapa transaksi besar yang melibatkan Arya di divisi keuangan mereka, yang selama ini dicatat secara digital di Guardian Delta, kini menjadi tidak valid atau korup di mata sistem. Akibatnya, Arya dituduh melakukan manipulasi data untuk keuntungan pribadi. Meski itu jelas ulah sistem, publik tak percaya begitu saja. Reputasinya sebagai pengusaha muda yang cemerlang kini tercoreng. Dampak yang paling mengerikan adalah konflik internal yang memuncak di antara anggota keluarga Wiratama. Tekanan finansial yang luar biasa besar membuat mereka saling menyalahkan. Bapak Baskoro, sang kepala keluarga, terlihat semakin kurus dan stres. Ibu Rani, yang biasanya angkuh dan tegas, kini sering terlihat berteriak-teriak pada karyawannya, bahkan pada anak-anaknya sendiri. Ini semua gara-gara kamu, Arya. Kamu yang menyetujui sistem itu tanpa pemeriksaan mendalam. Sekarang lihat, kita hancur. Kudengar suara Ibu Rani menggelegar dari tayangan infotainment yang tak sengaja kutonton. Wajahnya merah padam, riasan mahalnya luntur oleh keringat dan air mata amarah. Kemudian muncul berita tentang kakak Arya, Raka, yang selama ini memegang kendali atas bisnis pertambangan keluarga. Perusahaannya kini terancam disita karena tidak mampu memenuhi kewajiban kontrak, akibat ketidakmampuan sistem Guardian Delta untuk memvalidasi stok dan alur pengiriman mineral. Raka menyalahkan Ibu Rani yang terlalu obsesif dengan teknologi baru, tanpa mempertimbangkan risikonya. Semua paten dan data tambang kita sudah dipindahkan ke sana, dan sekarang kita tidak bisa mengaksesnya dengan benar. Bagaimana kita mau jual kalau datanya saja tidak ada? Teriak Raka dalam sebuah wawancara singkat yang disergap wartawan. Rahasia-rahasia gelap keluarga Wiratama yang selama ini tersimpan rapi di balik tirai kemewahan, satu persatu mulai terungkap ke permukaan. Ada indikasi korupsi yang tersembunyi dalam data-data yang kini rusak, skandal suap, bahkan manipulasi pajak. Bukan aku yang mengungkapkannya, melainkan ketidakmampuan mereka mengakses data yang mereka butuhkan untuk menutupi jejak-jejak itu. Sistem Guardian Delta, yang seharusnya melindungi rahasia mereka, kini justru menjadi saksi bisu yang membongkar segalanya karena mereka tidak bisa lagi mengontrolnya. Mereka mulai kehilangan aset. Pertama, mobil-mobil mewah mereka disita bank. Lalu, beberapa unit apartemen mewah yang menjadi aset investasi terpaksa dijual dengan harga murah untuk menutupi hutang. Namun, itu tidak pernah cukup. Kerugian yang disebabkan oleh disruption Guardian Delta jauh melampaui kemampuan mereka untuk menambal. Aku menyaksikan semua itu dari jauh, tanpa intervensi. Aku melihat foto-foto Ibu Rani yang tak lagi berbalut perhiasan mahal, wajahnya pucat dan kusam. Arya yang biasanya tampil necis,
kini terlihat lusuh dan putus asa. Kakak-kakaknya juga tampak tertekan. Kekuasaan yang dulu mereka banggakan, kini terasa seperti beban yang menghancurkan. Ikatan keluarga mereka yang dulunya terlihat solid di mata publik, kini retak, penuh dengan tuduhan, amarah, dan saling menyalahkan. Badai yang tak terbendung itu kini benar-benar melanda Kekaisaran Emas Wiratama. Dan aku tahu, ini belum berakhir. Setelah malam yang menghancurkan itu, dan setelah benih itu kutanam, aku memutuskan untuk benar-benar menghilang dari radar dunia mewah keluarga Wiratama. Aku mematikan semua akun media sosial yang terhubung dengan mereka, mengganti nomor ponsel, dan pindah ke kontrakan yang lebih kecil di daerah yang jauh dari keramaian Jakarta. Aku ingin benar-benar memulai babak baru, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Awalnya, hidupku terasa hampa. Kehilangan Arya, betapapun ilusi cintanya, tetap menyisakan luka yang dalam. Ada momen-momen di mana aku merindukan senyumnya, sentuhannya, dan janji-janji masa depan yang pernah dia ukir. Aku sering terbangun di tengah malam, napas tersengal, teringat wajah dingin Ibu Rani dan kebisuan Arya. Air mata seringkali menjadi teman tidurku. Harga diri memang kembali, tapi hati butuh waktu untuk sembuh. Aku memutuskan untuk fokus pada diriku sendiri. Aku kembali menekuni hobiku melukis, yang sudah lama terabaikan. Aku mengambil kursus singkat fotografi, menjelajahi setiap sudut kota yang belum pernah kudatangi. Pekerjaan desain grafis lepas yang kumiliki memang tak menghasilkan miliaran seperti yang diminta Ibu Rani, tapi cukup untuk hidup mandiri dan memberiku kedamaian. Aku belajar memasak resep-resep baru, membaca buku-buku yang menginspirasi, dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-teman lamaku yang tulus, seperti Intan. Intan adalah pilar kekuatanku. Dia selalu ada, mendengarkan keluh kesahku tanpa menghakimi. Kamu sudah melakukan hal yang benar, Ran, katanya suatu sore, saat kami duduk di bangku taman, menikmati es krim. Harga diri itu lebih mahal dari berlian apapun. Kata-katanya menenangkan jiwaku yang masih rapuh. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak bisa diukur dari kemegahan pesta atau nominal mahar, melainkan dari ketenangan batin dan kebebasan untuk menjadi diriku sendiri. Aku menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Secangkir kopi hangat di pagi hari, tawarnya anak-anak tetangga, atau senja yang indah di ufuk barat. Seiring berjalannya waktu, luka di hatiku berangsur pulih. Aku merasa lebih kuat, lebih bijaksana. Aku tidak lagi membenci keluarga Wiratama. Sebaliknya, ada semacam rasa iba yang muncul. Mereka terperangkap dalam jerat keserakahan dan obsesi materi, sehingga melupakan nilai-nilai kemanusiaan yang paling dasar. Aku tahu, apa yang kuperbuat terhadap sistem mereka, adalah sebuah pelajaran yang harus mereka rasakan sendiri. Aku tidak ingin menghancurkan mereka secara fisik. Aku hanya ingin mereka memahami bahwa setiap tindakan ada konsekuensinya. Meskipun aku sudah menarik diri, berita tentang kehancuran keluarga Wiratama tak bisa kuabaikan. Setiap kali aku menyalakan televisi atau membuka ponsel, ada saja kabar terbaru tentang mereka. Bukan lagi berita tentang kemewahan, melainkan tentang kehancuran yang tak terhentikan. Aku mendengar kabar itu dari berbagai sumber. Teman-teman lama yang masih bergaul di kalangan atas, majalah bisnis yang tergeletak di klinik gigi, bahkan sesekali dari obrolan pelanggan di warung kopi. Wiratama Group ajukan pilot. Sebuah judul utama di koran digital membuatku tercekat. Aku mengklik berita itu, dan membaca setiap barisnya dengan perasaan campur aduk. Ada rasa sedih, tentu saja. Bagaimanapun, aku pernah mencintai salah satu dari mereka. Namun, ada juga rasa lega yang mendalam, karena aku telah membuat keputusan yang tepat, menyelamatkan diriku dari kehancuran yang sama. Berita itu merinci bagaimana seluruh aset mereka satu persatu disita. Proyek-proyek raksasa mereka mangkrak, bank-bank besar menarik semua fasilitas pinjaman, dan semua saham perusahaan mereka kini tak bernilai. Dari keluarga konglomerat yang disegani, mereka kini menjadi bahan cibiran, simbol kejatuhan yang tragis. Salah satu kabar yang paling mengejutkan adalah tentang Ibu Rani. Kudengar dia sempat masuk rumah sakit karena stres berat. Penampilannya yang dulu selalu glamor, kini tak terurus. Wajahnya dipenuhi kerutan, rambutnya memutih. Dia bukan lagi matriar angkuh yang kulihat di pesta pertunangan. Dia adalah wanita tua yang kalah, yang seluruh hidupnya telah dipertaruhkan pada kekuasaan dan materi,
dan kini semuanya telah sirna. Arya. Nasibnya juga tak kalah tragis. Kudengar dia sempat berusaha menenangkan kekacauan di perusahaan, namun tidak berhasil. Namanya tercoreng oleh skandal data yang tidak bisa dia jelaskan. Dia dipecat dari posisinya, dan aset pribadinya juga disita untuk menutupi hutang keluarga. Aku bahkan pernah melihat fotonya di sebuah tabloid hiburan murahan. Arya terlihat bekerja sebagai pengemudi taksi online, wajahnya kuyu, sorot matanya kosong. Pangeran impianku, kini menjadi bayangan dirinya yang dulu. Aku tidak merasakan dendam, hanya sebuah penyesalan, andai saja dia dulu berani membela. Sebuah pertemuan tak terduga terjadi beberapa bulan kemudian. Aku sedang berada di pusat perbelanjaan, mencari beberapa peralatan lukis. Saat aku keluar dari toko, aku melihatnya. Arya. Dia sedang duduk di bangku taman dekat pintu keluar, mengenakan kemeja lusuh dan celana jeans yang sudah memudar. Dia tampak jauh lebih kurus, rambutnya acak-acakan. Tas ranselnya tergeletak di sampingnya. Dia sedang menatap kosong pada keramaian orang yang berlalu lalang. Jantungku berdebar kencang. Aku ingin bersembunyi, menghindari tatapan matanya. Tapi kakiku seolah terpaku. Dia mendongak, matanya bertemu mataku. Ada kejutan, kebingungan, dan kemudian sedikit rasa malu di wajahnya. Rani, suaranya serak, nyaris tak terdengar. Aku hanya mengangguk pelan. Arya. Ada keheningan panjang di antara kami. Keheningan yang berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Dia melihatku, kini mengenakan pakaian sederhana namun rapi, wajahku tampak lebih tenang dan damai. Bukan lagi Rani yang stres dan tertekan di bawah bayangan keluarganya. Kamu terlihat baik-baik saja, katanya, pandangannya mengelilingi penampilanku, seolah mencari sisa-sisa kemewahan yang dulu. Aku baik-baik saja, jawabku tulus. Kamu bagaimana? Dia menghela napas panjang, menundukkan kepala. Seperti yang kamu lihat. Semuanya hilang. Hancur. Dia tidak menyalahkanku, setidaknya tidak lagi. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan sistem itu. Tim IT kami bahkan tidak bisa melacaknya. Seperti ada kutukan yang menimpa kami. Aku hanya terdiam, tak mengatakan apa-apa tentang Guardian Delta. Bukan karena aku ingin membuatnya menderita lebih lanjut, tapi karena itu bukan saatnya. Dia harus memahami sendiri, dari kehancuran itu, bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dibeli atau dikendalikan sepenuhnya. Aku minta maaf, Rani, katanya lirih, suaranya nyaris berbisik. Maaf untuk semuanya. Untuk ibu, untuk diamku waktu itu. Aku pengecut. Aku menatapnya. Matanya yang dulu penuh pesona, kini memancarkan penyesalan yang mendalam. Aku tidak membalas permintaan maafnya. Bukan karena tidak memaafkan, tapi karena kata-kata tidak akan mengubah apapun. Aku hanya mengangguk pelan, memberikan senyum tipis yang penuh pengertian, bukan kebencian. Aku pergi dulu, Arya. Jaga dirimu, kataku, lalu berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan bayangan masa lalu itu. Hidup baru dan bayangan masa lalu. Aku telah melepaskan diri dari belenggu emas mereka, menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Sementara mereka terperangkap dalam puing-puing kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Aku tidak lagi memimpikan istana megah, karena aku tahu, istana yang sesungguhnya ada di dalam hati yang merdeka. Setelah pertemuan singkat dan penuh kepiluan dengan Arya, aku menyadari bahwa kehancuran keluarga Wiratama bukan lagi sekadar berita utama di koran, melainkan sebuah kenyataan pahit yang kini mereka jalani. Aku sudah melihat bagaimana Arya yang dulu penuh percaya diri, kini hancur lebur. Aku tidak perlu memantau mereka lagi secara aktif. Kehancuran mereka adalah sebuah proses yang tak terhindarkan. Sebuah konsekuensi dari benih keserakahan yang telah mereka tabur. Berita terbaru yang kudengar dari Intan beberapa minggu kemudian adalah puncaknya. Ran, kamu tahu? Rumah megah keluarga Wiratama yang di Pondok Indah itu sudah disita bank. Suara Intan terdengar terkejut sekaligus prihatin saat kami berbicara di telepon. Semua aset atas nama pribadi mereka juga habis. Katanya, Bapak Baskoro dan Ibu Rani sudah tidak punya apa-apa lagi. Dulu, rumah itu adalah simbol kekuasaan mereka,
sebuah istana megah yang selalu tampak di majalah-majalah gaya hidup. Kini, rumah itu kosong, hanya menyisakan bayangan kemewahan masa lalu. Mereka yang dulunya bergelimang harta dan aset tak terbatas, kini benar-benar bangkrut. Bukan hanya bisnis, tapi juga kehidupan pribadi mereka. Kartu kredit diblokir, rekening bank kosong, dan nama besar Wiratama kini menjadi sinonim dengan kegagalan. Aku mencoba membayangkan bagaimana rasanya kehilangan segalanya dalam sekejap mata. Kehilangan rumah, mobil-mobil mewah, perhiasan, bahkan mungkin teman-teman yang dulu hanya mendekat karena uang. Mereka yang dulunya tak pernah berurusan dengan kesulitan finansial, kini harus menghadapi kenyataan pahit ini. Apakah mereka masih bisa makan di restoran mewah? Apakah mereka masih bisa pergi liburan ke luar negeri? Tentu saja tidak. Mereka bahkan mungkin kesulitan untuk sekadar membayar kebutuhan sehari-hari. Kudengar, Ibu Rani sempat memohon-mohon kepada kerabat jauhnya untuk meminjam uang, namun tak ada yang mau membantu. Reputasi mereka sudah terlalu buruk. Bahkan teman-teman sosialita yang dulu akrab, kini menjauhi mereka. Mereka hidup dalam keterasingan, dikucilkan oleh lingkungan yang dulunya sangat mereka banggakan. Konsekuensi karma. Kata itu terus terngiang di benakku. Keserakahan dan kesombongan mereka telah berbalik menghancurkan mereka sendiri. Mereka ingin uangku 3 miliar? Kini, mereka kehilangan miliaran, bahkan triliunan. Mereka ingin merendahkan harga diriku? Kini, harga diri mereka telah diinjak-injak oleh kenyataan pahit kemiskinan. Ayah Baskoro, yang dulunya gagah dan berwibawa, kini terlihat putus asa. Beberapa kali, fotonya muncul di koran kecil, menunjukkan dirinya yang menua dan lusuh, mengantre di sebuah klinik umum, atau berjalan kaki di trotoar. Kontras sekali dengan citra raja properti yang selalu dielu-elukan. Sementara Ibu Rani, kudengar dia sering terlihat di pasar tradisional, berbelanja dengan tas belanja kain lusuh, sesekali menggerutu tentang harga barang. Wanita yang dulu menghina pakaian sederhanaku, kini harus merasakan sendiri bagaimana rasanya hidup dalam keterbatasan. Aku tidak tahu pasti di mana mereka tinggal sekarang. Mungkin mereka menumpang di rumah kerabat, atau mungkin menyewa kamar kecil yang jauh dari kemewahan yang dulu mereka huni. Yang jelas, mereka telah kehilangan semua harta dan aset. Dari puncak piramida kekayaan, mereka terlempar ke dasar, tak punya apa-apa lagi. Sebuah kemunduran yang drastis, sebuah kehancuran yang total. Aku menyaksikan kehancuran mereka dari kejauhan. Tidak ada rasa dendam yang meluap-luap, hanya sebuah pemahaman mendalam tentang harga sebuah integritas. Aku tidak bersukacita atas penderitaan mereka, karena itu bukanlah tujuanku. Tujuanku adalah untuk memberikan pelajaran, untuk menunjukkan bahwa ada batas dalam mengejar materi. Bahwa ada hal-hal yang tak bisa dibeli dengan uang, seperti harga diri dan ketulusan. Ada sedikit rasa iba, terutama pada Arya. Dia adalah korban dari lingkungannya sendiri, seorang pria yang terlalu lemah untuk melawan kekuasaan ibunya. Namun, itu adalah pilihannya. Dia memilih untuk membisu saat harga diriku diinjak-injak, dan kini, dia harus menanggung konsekuensinya. Keluarga Wiratama, yang dulunya adalah simbol kesuksesan dan kemewahan, kini menjadi dongeng peringatan bagi siapapun yang mendewakan materi. Aku belajar bahwa kekuasaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak uang yang kau miliki, melainkan seberapa kuat kau berdiri teguh pada prinsip-prinsipmu. Dan aku, Rani, seorang gadis sederhana yang pernah mereka remehkan, kini berdiri tegak, terbebaskan dari belenggu emas yang nyaris merenggut jiwaku. Kehidupan terus berputar, dan seperti roda, setelah terpuruk dalam jurang kepedihan, aku menemukan diriku perlahan naik, meraih kembali cahaya. Kehancuran keluarga Wiratama adalah sebuah babak yang telah kututup rapat. Namun pelajarannya akan selalu terukir dalam sanubariku. Kini, fokusku bukan lagi pada mereka, melainkan pada kehidupanku sendiri yang baru, yang kuukir dengan keringat dan integritas. Setelah meninggalkan segala kemewahan dan drama yang melekat pada nama Wiratama, aku mendapati diriku hidup dalam kedamaian yang sejati. Aku masih tinggal di kontrakan sederhana, namun setiap sudutnya terasa hangat dan penuh makna. Aku tidak lagi terbebani ekspektasi orang lain, atau tuntutan sosial yang tak masuk akal. Pekerjaanku sebagai desainer grafis lepas berkembang pesat.
Klien-klien datang bukan karena status atau koneksi, melainkan karena kualitas karyaku dan integritasku dalam bekerja. Aku membangun portofolio yang kuat, dan namaku mulai dikenal di komunitas desain sebagai seorang profesional yang jujur dan berdedikasi. Kesuksesan yang kuraih bukanlah dalam hal materi semata, meskipun secara finansial aku jauh lebih stabil dan mandiri. Kesuksesan bagiku kini adalah kedamaian batin yang tak ternilai harganya. Aku bisa tidur nyenyak setiap malam tanpa dibayangi kecemasan. Aku bisa menikmati secangkir teh di pagi hari sambil membaca buku, tanpa memikirkan drama yang harus kuperankan. Aku memiliki waktu luang untuk mengembangkan diri, mempelajari hal-hal baru, dan menghabiskan waktu berkualitas dengan orang-orang yang tulus mencintaiku, seperti keluarga dan Intan. Aku sering mengunjungi orang tuaku di kampung, dan melihat senyum bangga mereka tanpa ada setitik pun kekhawatiran tentang nilai diriku. Itu adalah kebahagiaan sejati. Aku juga mulai terlibat dalam kegiatan sosial. Aku menjadi sukarelawan di sebuah yayasan pendidikan yang memberikan pelatihan komputer gratis untuk anak-anak kurang mampu. Berbagi ilmu dan melihat mata berbinar anak-anak itu, memberiku kebahagiaan yang tak pernah kudapatkan dari kemewahan pesta pertunangan yang megah sekalipun. Aku bahkan bertemu dengan seseorang yang menarik di sana, seorang pria sederhana yang punya visi dan misi yang sejalan denganku. Kami tidak saling menjanjikan istana atau kekayaan, hanya kebersamaan yang tulus dan dukungan yang tak tergoyahkan. Kisah tentang keluarga Wiratama dan kejatuhan mereka menjadi pesan moral yang sangat berharga bagiku, dan juga bagi banyak orang yang mengikuti beritanya. Mereka adalah bukti nyata bahwa harga diri, integritas, dan cinta sejati jauh lebih berharga daripada kekayaan materi. Kekayaan bisa sirna dalam sekejap, kekuasaan bisa runtuh dalam semalam. Namun, prinsip dan nilai-nilai yang kita pegang teguh akan abadi. Aku tidak membalas dendam, aku hanya membiarkan kebenaran menunjukkan wajahnya sendiri. Mereka yang mendewakan uang dan status, pada akhirnya harus membayar harga yang mahal. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang seberapa tinggi posisi sosialmu, melainkan seberapa dalam dirimu memahami nilai-nilai kehidupan. Bukan tentang seberapa banyak harta yang kau kumpulkan, melainkan seberapa utuh jiwamu dan seberapa murni hatimu. Aku bersyukur atas keputusan berani yang telah kubuat di malam pahit itu. Keputusan yang awalnya terasa menyakitkan, justru menjadi pintu gerbang menuju kebebasan dan kehidupan yang penuh makna. Penutup. Hidupku kini adalah kanvas kosong yang bisa kuisi dengan warna-warna pilihanku sendiri, tanpa campur tangan orang lain. Aku menjalani hari-hariku dengan kepala tegak, senyum tulus, dan hati yang damai. Bebas dari belenggu materialisme, dan bersyukur atas setiap langkah yang membawaku pada diriku yang sekarang. Seorang Rani yang utuh, yang memahami bahwa harta sejati bukan terletak pada apa yang kita miliki, melainkan pada siapa diri kita sesungguhnya. Dan itu adalah kebahagiaan yang tak akan pernah bisa dibeli dengan 3 miliar rupiah sekalipun. Terima kasih banyak sudah menyimak kisah Rani dari awal hingga akhir. Sungguh perjalanan emosional yang menguras air mata. Bukan? Kisah Rani ini mengajarkan kita sebuah pelajaran besar. Bahwa hidup ini jauh lebih dari sekadar tumpukan harta atau status sosial. Kemewahan bisa menipu, janji manis bisa melukai, dan kekuasaan seringkali membutakan. Tapi ada satu hal yang tak akan pernah bisa direnggut dari kita, tak bisa dibeli dengan miliaran rupiah sekalipun, yaitu harga diri, integritas, dan ketulusan hati. Rani sudah membuktikannya. Di tengah badai keserakahan dan penghinaan, dia memilih untuk berdiri tegak, memegang erat prinsip-prinsipnya. Dan lihatlah, dia tidak hanya selamat, tapi juga menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati yang tak pernah bisa diberikan oleh dunia emas itu. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Bahwa di setiap persimpangan hidup, saat dihadapkan pada pilihan antara materi dan martabat, selalu ada kekuatan dalam diri kita untuk memilih yang benar. Bahwa kebahagiaan sejati bukan diukur dari apa yang kita miliki, tapi dari siapa diri kita sesungguhnya. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti perjalanan Rani? Ada pesan moral lain yang Anda dapatkan dari kisahnya? Bagikan di kolom komentar ya. Saya penasaran ingin tahu pendapat Anda.